Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama kita di catatan bertiga. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah, yaitu 5 fakta Kesultanan Banten, kerajaan Nusantara yang disegani dunia namun berakhir miris. Banten mungkin hanya seuplik kalau dibandingin sama kerajaan-kerajaan lain. Meskipun begitu, kerajaan ini memiliki pengaruh yang mendunia. Inggris dan Amerika mengakui kerajaan ini. Bahkan diduga kalau Kesultanan Banten pernah memprakarsai bantuan besar kepada Amerika. Berawal dari sebuah wilayah kecil, Kesultanan Banten menjadi salah satu daerah dengan peradaban tertinggi di masanya. Ekonomi, sosial, keagamaan tertata sangat apik. Bahkan militer Kesultanan ini juga sangat jumawa. Tapi sayang, pada akhirnya kerajaan ini justru mengalami nasib yang naas. Kenapa dan bagaimana? Kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya tolong untuk like, komen, subscribe video ini ya, supaya kita makin semangat untuk buat video-video lainnya. Oke, yang pertama yaitu asal-usul Kesultanan Banten. Terbentuknya Banten adalah buah dari ekspansi Kerajaan Demak. Ketika itu putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, membawa banyak pasukan Demak menuju tempat ini dan berhasil merebutnya dari Kerajaan Sunda. Di waktu yang sama, penaklukan juga terjadi di Sunda Kelapa oleh Fatahillah. Seiring waktu, Demak pun melemah, lebih-lebih ketika Sultan Trenggana meninggal. Banyak wilayah-wilayah yang mulai memisahkan diri dengan Demak, termasuk Banten ini, sampai akhirnya berdirilah Kesultanan Banten yang pertama kali diperintah oleh anak dari Maulana Hasanuddin yang bernama Maulana Yusuf. Yang kedua, kejayaan Kesultanan Banten yang menggila. Kesultanan Banten dipimpin oleh belasan raja dalam kurun waktu eksistensi mereka mulai pertengahan abad 15 sampai awal abad ke-18. Banyak raja yang mimpin, namun benar-benar bisa membawa Banten dalam puncak kejayaan ya cuma Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di bawah kepemimpinannya, Banten luar biasa jumawa. Dalam hal ekonomi, beliau nih berhasil menyejahterakan penduduknya lewat simpul-simpul perdagangan yang dikuasai. Misalnya, perdagangan lada di Palembang atau daerah pesisir-pesisir lainnya. Di masa Sultan Tirtayasa, pertanian Banten juga melesat berkat canggihnya sistem kanal yang diprakarsai olehnya. Belum lagi soal militer, dulu Banten dikenal dengan armada lautnya yang hebat. Bahkan menurut banyak literatur, Sultan sampai mendatangkan orang Eropa asli untuk membuat perahu-perahu tempur yang ulung. Yang ketiga, bantuan kepada Amerika bukti hebatnya Kesultanan Banten. Ada satu fakta sejarah menarik yang seakan berusaha disimpan rapat-rapat nih sama Amerika, dan ini sangat berhubungan dengan Kesultanan Banten. Konon, Banten itu pihak yang memberikan bantuan besar kepada Amerika dalam masa perjuangannya lepas dari Inggris. Hal tersebut diketahui terjadi pada masa Sultan Aliuddin, tepatnya di tahun 1776. Sultan diketahui memberikan bantuan berupa ribuan batang emas untuk membiayai perjuangan George Washington atau Presiden pertama Amerika Serikat. Bahkan disebut-sebut juga Sultan Aliuddin lah yang memberikan bantuan sang presiden untuk membangun si Gedung Putih. Entah apa motif dan tujuannya Sultan, tapi hal ini nyatanya justru berpengaruh buruk terhadap Banten. Inggris yang sudah lama jadi rekanan Banten pun marah. Ini pula yang akhirnya menjadi alasan utama kehancuran Kesultanan Banten. Keempat, perang saudara yang membuat Banten gonjang-ganjing. Sebenarnya sebelum terjadi bantuan kepada Amerika oleh Sultan Aliuddin, yang jadi alasan kenapa kerajaan ini dihancurkan, Banten sudah lebih dulu mengalami prahara. Perpecahan terjadi antara Sultan Ageng dan putranya yang bernama Sultan Haji. Keduanya berselisih paham dan terjadi pertikaian untuk mendapatkan kekuasaan. Sultan Haji memenangkan pertarungan dengan sang ayah, namun ia bisa melakukannya ya karena bantuan dari VOC. Hal ini kemudian berimbas pada konsekuensi berat, misalnya menyerahkan pusat dagang lada di Palembang serta klaim atas beberapa wilayah milik Kesultanan Banten.
Yang terakhir, yang kelima, jejak nafas terakhir mantan kerajaan hebat. Semasa kepemimpinan Sultan Haji, Banten sudah tidak lagi sejumawa dulu, terlebih bayang-bayang VOC yang nempel terus dengan kesultanan ini. Sampai puncaknya nih pada tahun 1810, di mana saat itu Belanda menghancurkan istana Surosowan, alasannya hanya gara-gara sultan yang memerintah kala itu tidak mau menuruti Dendels untuk membantu pembangunan jalan raya pos. Pada penyerangan ini, semua anggota keluarga sang sultan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nafas terakhir Kesultanan Banten pun benar-benar dihembuskan ketika pada tahun 1813, Thomas Stamford Raffles atas prakarsa Inggris melucuti sultan terakhir kerajaan ini. Secara hukum, kemudian Banten diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Maka berakhirlah sudah cerita kerajaan besar Nan Jumawa. Kesultanan Banten pernah menjadi salah satu kerajaan paling kuat di Nusantara. Tapi sayang, terjadi konflik internal yang bertubi-tubi dan akhirnya membuat kerajaan ini pun sirna untuk selamanya. Meskipun begitu, cerita tentang Kesultanan Banten kita ini makin melengkapi fakta kalau sebenarnya bangsa kita ini dulunya benar-benar sangat hebat dan disegani dunia. Nah, segitu aja cerita tentang Kesultanan Banten. Nextnya kita akan bahas sejarah apa lagi, bisa komen di bawah. Makasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga sama teman-teman yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.